Ada yang bertanya, mengapa qori atau qoriah disawer? Kok mirip dengan biduan dangdut mesti disawer-sawer segala? Apakah diperkenankan itu semua? Jadi kita ingin dudukkan persoalan terkait dengan berita yang viral seorang ustazah, yakni Ustazah Nadia Hawashi, yang disawer ketika beliau sedang membaca kalam ilahi, membaca ayat suci Al-Quran. Saya melihat di sini adalah persoalannya hanya pada cara nyawernya. Cara nyawernya memang tampak tidak sopan sekali. Dikarenakan Ustazah Nadia Hawashi kan jelas perempuan. Cara nyawer yang sedemikian rupa yang diselipkan di kerudungnya ini sangat tidak sopan tentunya. Karena beliau perempuan. Yang nyawer juga laki-laki. Ini kan sangat tidak sopan. Dari segi etika memang tidak enak dilihat sebetulnya. Hanya saja saya ingin merespon pertanyaan. Emang boleh begitu? Kalau orang sedang ngaji, qori atau qoriah disawer. Saya sih berpendapat ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tinggal cara nyawernya. Ya kalau laki-laki pengen nyawer misalnya, nyawer kan bahasa kita sih, itu bahasa kearifan lokal sebetulnya. Pengen nyawer ya letakkan saja di depannya, atau sediakan baskom misalnya, atau sediakan tempat, silahkan untuk menyemarakkan ngaji tersebut. Ini kan bagian daripada syiar juga. Saya memandang tidak ada masalah dengan nyawernya sebetulnya. Justru wong artis saja disawer. Buat apa bapak-bapak itu nyawer biduan misalnya, nyawer artis. Alangkah lebih baiknya dia nyawer qori yang sedang ngaji, qoriah yang sedang ngaji. Asal caranya pun sopan dilakukan. Kalau qorinya laki-laki yang tidak jadi masalah. Seperti seorang qori nyentrik terkenal dari Aceh, yang duitnya diselip-selipkan di pecinya, ya juga tidak jadi masalah. Nah, mengapa saya mendudukkan nyawer itu boleh-boleh saja? Sekali lagi dalam tanda kutip, nyawer itu bahasa tradisi kita, kearifan lokal kita. Tapi benang merahnya adalah, bolehkah seorang pembaca Al-Quran mengambil upah atau mengambil bisyarah misalnya dari dia membaca Al-Quran? Hukum asalnya diperkenankan. Hukum asalnya diperbolehkan. Kita bisa merujuk kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menegaskan, inna ahaqqa ma akhastum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak bagi kalian mengambil upah atau menerima upah adalah kitabullah, karena membaca kitab Allah. Jadi membaca Al-Quran menjadi alasan yang paling berhak bagi seseorang untuk menerima upah dan lain sebagainya. Enggak jadi masalah. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 5296. Secara umum, mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran, mengambil upah dikarenakan membacakan Al-Quran, mengambil upah karena meruqyahkan Al-Quran, mengambil upah dikarenakan melantunkan ayat suci Al-Quran dengan indah, itu tidak jadi masalah. Begitupun kita memberi bisyarah-bisyarah, sesuatu yang menggembirakan bagi si pembaca tersebut. Tidak apa-apa. Yang penting caranya sopan dan terhormat. Ketahuilah, pemberian yang kita berikan akan menjadi sia-sia, bahkan bisa menjadi nista, tergantung cara kita memberinya. Saya ulangi lagi, kebaikan apapun akan menjadi sia-sia, bahkan menjadi perbuatan nista, ketika kita menyampaikannya, memberikannya dengan cara yang tidak sopan. Kembali tadi ke Ustazah Nadia Hawashi, beliau akhwat, beliau wanita, beliau ustazah. Tentunya mestinya laki-laki yang hendak nyawer, lakukanlah cara-cara yang terhormat. Jadi kan tidak enak dilihat mata
ketika diselip-selipkan di kerudungnya. Itu tidak sopan. Tapi secara umum saya memperkenankan, menganggap boleh-boleh saja ada sawer-saweran. Sekali lagi, buat bapak-bapak itu daripada nyawer kepada yang bukan-bukan, lebih baik Anda nyawer orang yang sedang ngaji. Anak yang sedang ngaji, qori yang sedang tilawah, begitupun qori'ah, silakan disawer. Biar dia gembira betapa Al-Quran itu sangat menyenangkan. Ambil hikmahnya dari qori nyentrik berikut ini, kita saksikan ngajinya yang sungguh memukau bagi kita semua.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
صدق الله العلي